Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Roh Kudus
Surat Paulus kepada jemaatnya di Roma, pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Menurut kesaksian Yohanes. Pada Yohanes di pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Haleluya. Hari
dalam kehidupan kita. Saudara, saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sepenggal bait dari nyanyian berikut ini. Mari kita perhatikan. Saudara, disinilah kita membutuhkan dukungan. Asa itu tidak boleh hilang. Kekuatan untuk tetap berdiri, bahkan melangkah kembali. Ketika Tuhan Yesus berada di Yerusalem untuk merayakan hari raya Pondok Daun, ia melihat suasana batin dari banyak orang pada waktu itu yang datang di perayaan hari raya Pondok Daun. Orang-orang ini tampak lelah dengan berbagai macam kenyataan kehidupan sehari-hari. Secara politis, mereka adalah orang-orang yang tertindas. Di bidang keagamaan, mereka tertekan dengan berbagai macam ritual-ritual yang sangat kaku, yang kemudian menjadi kering, yang justru seperti memenjarakan kehidupan mereka. Juga di bidang lain, bisa jadi mereka hidup dalam tekanan sehari-hari yang sungguh melemahkan kehidupan mereka. Nah, melihat keletihan, kelelahan dari orang-orang pada waktu itu, Tuhan menawarkan penyegaran kepada mereka. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saudara, saat kita melakukan banyak aktivitas di dalam kehidupan kita, apalagi ketika aktivitas itu dilakukan outdoor, saat kita berada
menjaga fungsi dan cairan tubuh, manusia perlu mengonsumsi setidaknya 8 gelas air setiap hari. Nah, kekurangan cairan tubuh, dehidrasi itu dapat menyebabkan gangguan fungsi tubuh, mulai dari gangguan yang ringan sampai gangguan yang berat, bahkan bisa mengancam nyawa kita. Nah, pada saat dehidrasi berat, orang harus segera datang ke rumah sakit supaya ia mendapatkan pertolongan melalui pemberian cairan. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yesus mengundang setiap orang yang haus untuk datang dan untuk minum, mengundang siapa saja. Air digunakan secara simbolik dalam perjanjian lama untuk melambangkan pembersihan dan keselamatan. Nah, dalam pesta Pondok Daun pada waktu itu, simbolisasi dilakukan dengan simbolisasi pembersihan. Nah, di pesta itu Yesus memberikan makna yang baru terhadap air, yaitu sebagai penghilang dahaga. Tentu bukan sekedar dahaga ketika kita haus. Pengharapan umat akan kebutuhan air ditawarkan oleh Yesus. Air yang akan menjadi pemulih, sekaligus air yang akan menjadi sumber kehidupan. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Saat seseorang haus, jangan sampai tunggu menjadi dehidrasi. Saudara, Yesus katakan sesuatu yang penting bagi kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana kemudian kita bisa datang kepada Yesus dan mendapatkan air itu? Supaya tidak sekedar apa yang menjadi kehausan kita secara fisik, tetapi juga kebutuhan rohani di dalam kehidupan kita dipulihkan. Sumber kehidupan ada di dalam diri kita. Saudara, saya membawa spon. Ini spon yang biasa kita gunakan untuk mencuci piring atau membersihkan alat-alat dapur yang lainnya. Nah, cara bekerjanya tentu kita sudah tahu bahwa spon ini menyerap dan kemudian melepaskan cairan berulang kali dengan sangat mudah, gitu ya. Jadi kalau saya melepaskan cairan di peras begitu, ini kan sudah tidak ada airnya. Maka spon ini akan dengan mudah mengambil cairan kembali. Nah, dia akan menyerap air. Saudara, dari kerja spon ini, Andrew Murray menyatakan satu prinsip rohani. Dia mengatakan bahwa dalam kehidupan selalu ada proses berkesinambungan dari tindakan menyerap dan kemudian mengeluarkan. Satu tindakan itu bergantung dengan tindakan yang lain. Jadi dengan mengeluarkan, maka kekuatan untuk menyerap itu akan meningkat. Jadi kalau spon ini sudah tidak ada airnya, maka ketika dia harus menyerap, dia akan dengan mudah. Tapi kalau ini air sudah banyak di sini, dia akan tidak begitu mudah untuk menyerap air. Nah, saudara, yang mau dikatakan oleh Andrew Murray adalah hanya dengan mengosongkan diri kita, maka kita akan mengalami yang namanya kepenuhan ilahi. Hanya mengosongkan diri kita, artinya sungguh-sungguh bahwa kita menghayati kita tidak punya apa-apa. Di sanalah kepenuhan ilahi itu akan diberikan.
segarkan kembali. Spot yang kering dalam kehidupan kita siap untuk menyerap begitu banyak air. Janji Yesus memberikan penolong bagi kita sudah digenapkan. Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan kita. Rohnya mengalir dalam kehidupan kita menjadi sumber kekuatan yang selalu menyegarkan kita. Barang siapa percaya kepadamu, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika dunia ini sedang menangis, maka kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang beriman, kita tidak akan ikut menangis. Allah memakai saya, Bapak Ibu Saudara, dan kita semua untuk memberikan penghiburan, bahkan menyatakan ada pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, rayakan Pentakosta ini bukan sekedar melalui ritual ibadah kita, tetapi dalam kehidupan kita yang sesungguhnya. Tetaplah percaya ada Allah dalam kebara kehidupan kita. Dia yang akan mengalirkan air kehidupan bagi kita. Selamat Hari Pentakosta. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan yang terkasih, marilah bersama dengan orang beriman di segala tempat dan waktu kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli sebagai salah satu tanda persekutuan umat beriman di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, kita akan naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Sampai dengan detik ini, kami mengaku bahwa ketika kami ada, sebagaimana kami ada, bukan karena kami bisa, bukan juga karena kami mampu, bukan seperti biasanya, tapi sesungguhnya inilah cinta, kasih Tuhan, bahkan aliran air dari Roh Kudus yang dinyatakan di dalam kehidupan kami,
yang memampukan kami tetap menjadi segar dengan kekuatan yang selalu baru tiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang tidak berkesudahan. Kembali kehidupan kami, perjalanan ini masih akan terus berjalan. Bahkan ketika dunia ini kembali lagi menangis, kami tidak akan terhanyut di dalamnya. Kami tidak akan ikut menangis karena kami memiliki penghibur. Bahkan kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sungguh saat kami membutuhkan dukungan, kami percaya Allah hadir dalam kehidupan kami, sehingga asa kami tidak akan hilang. Asa itu akan membangun kehidupan kami kembali untuk bisa membuat kaki ini tegak berdiri, bahkan untuk berjalan. Mampukan kami tidak hanya menerima berkat itu, tetapi kami menjadi berkat untuk banyak orang, untuk dunia kami, dengan apa yang bisa kami lakukan di dalam hidup kami. Berserah untuk perjalanan kami. Aliran-aliran air hidup akan menopang kami. Berserah untuk mereka yang sedang sakit, mereka yang ada di dalam pergumulan hidup. Engkau menjadi penopang bagi kehidupan mereka. Kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, studi anak-anak kami, pekerjaan orang tua kami, anak-anak kami. Mampukan kami tetap menghayati di tengah-tengah kondisi yang seperti ini. Kami tetap melihat pengharapan di dalam Tuhan. Rangkul kegundahan kami, rangkul resah kami, kasih setiamu yang akan mengiringi kami hari ini sampai selamanya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita membawa persembahan dengan hati bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan-Nya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Thank
kita haturkan kepada Tuhan di dalam doa. Segala ungkapan syukur hanya kepada-Mu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu Bapa di surga, ungkapan syukur kepada-Mu saat ini kami memberikan persembahan ini. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Ampunilah kami apabila di dalam kami memberikan persembahan ini terselip dosa dan kesalahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami menyerahkan hati kami kepada-Mu. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksi-Mu. Muliakanlah Dia dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Ku
Amin.